Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, hari ini saya Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 221025201. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal terkait dengan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar sebagai pengetahuan dasar calon guru yang menuntut Anda untuk mengembangkan karakter siswa serta dapat mengembangkan tujuan pendidikan nasional, dan berikan penjelasan saudara tersebut dalam bentuk video. Baik, untuk jawaban yang pertama, analisis saya terkait dengan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah kita harus mengetahui dulu bahwa bimbingan dan konseling pada anak sekolah dasar dalam pelaksanaannya itu sangat memiliki peran yang penting sebagai stimulus pendidikan dan karakter peserta didik. Stimulus di sini memiliki makna pendorong lancarnya dari mempermudah peserta didik dalam mencapai prestasi akademiknya yang tinggi dan karakter yang merujuk pada tujuan pendidikan nasional, di mana beberapa di antaranya ada urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar, yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasikan karakter, kebiasaan, dan keunikan setiap individu peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik tentunya memiliki karakter, kebiasaan, dan keunikan yang berbeda masing-masing di antaranya. Hal ini tentunya dapat diidentifikasikan melalui proses nalar identifikasi guru dan juga terlihat langsung oleh peserta didik tersebut. Sebagai bimbingan dan konseling dalam hal ini, sehingga bimbingan dan konseling dalam hal ini berperan dalam merujuk pada apa yang menjadi titik utama yang tampak di peserta didik dari segi karakter, kebiasaan, dan keunikan. Sehingga jika 3 poin tersebut mengarah pada negatif, untuk diarahkan menguranginya. Dan sebaliknya jika positif, maka harus terus dikembangkan, dipertahankan, dan dijadikan ciri khas untuk dirinya sendiri. Contohnya misalnya, peserta didik yang memiliki karakter baik kepada temannya, kebiasaan peduli ketika temannya kesusahan dan membantunya, serta keunikan dalam cara membantu temannya yang membutuhkan pertolongan. Maka bimbingan konseling dalam hal ini berperan dalam mengarahkan bahwa 3 poin tersebut, keunikan, karakter, dan kebiasaan positif tersebut harus terus dipertahankan serta memberikan apresiasi karena 3 poin tersebut, dan juga harus mengingatkan untuk jangan sampai dalam pelaksanaan 3 poin, karakter, kemudian kebiasaan, dan keunikan itu dilaksanakan dalam pemahaman yang salah. Misalnya kebiasaan membantu temannya itu dalam hal yang keburukan. Dan sebaliknya, terkait dengan kebiasaan, karakter, dan keunikan yang negatif yang semisalnya dimiliki oleh peserta didik tersebut, maka bimbingan konseling itu melakukan penilaian peran untuk mengarahkan kepada penghilangan dari 3 poin tersebut. Artinya ketika kebiasaan dan karakter ataupun keunikan yang ada pada peserta didik itu tentang negatif, maka dalam hal ini konseling atau bimbingan itu diperlukan untuk apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang negatif dari 3 poin tersebut, karakter, kebiasaan, dan keunikan. Contoh yang kedua adalah, manfaat yang kedua adalah menciptakan prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi dan juga yang baik, di mana bimbingan dan konseling tercipta melalui proses bimbingan pada pembelajaran, pada saat pembelajaran peserta didik, sampai pada pemahaman peserta didik sesuai dengan capaian pembelajarannya. Setiap materi pada aplikasi peserta didik juga menentukan keberhasilannya. Jadi dalam hal ini bimbingan konseling itu membantu peserta didik untuk mencapai prestasi akademiknya, untuk memahami materinya.
ukuran berhasilnya atau tidaknya prestasi akademik itu terhadap peserta didik adalah bagaimana dia bisa mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Contohnya, misalnya dalam hal ini sekolah dasar, guru, wali kelasnya, serta guru mata pelajaran bidangnya yang menjadi konselor untuk peserta didik akan menciptakan prestasi akademiknya dengan baik. Contoh dalam pembelajaran misalnya, guru mengajarkan dan menyampaikan sebuah materi, dan jika terdapat peserta didik yang belum memahami materi tersebut, maka guru akan terus membimbing dan mengarahkan peserta didik tersebut sampai dia bisa mencapai pemahaman yang mendalam, pemahaman yang sempurna terkait dengan materi yang sedang dibahas. Selain itu, bisa dengan mengukur prestasi peserta didik dengan mengikutsertakan peserta didik tersebut di dalam berbagai event lomba, misalnya seperti OSN, Olimpiade Sains Nasional, kemudian di non-akademiknya diikutsertakan O2SN, Olimpiade Olahraga Sains Olahraga Seni Nasional, dan juga beberapa event lomba yang lainnya, sehingga dapat mengukur dan menciptakan prestasi akademik dan non-akademik yang baik dan optimal dari peserta didik. Yang ketiga, urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar, yaitu memahami dan mengarahkan positif perilaku dan emosional dari peserta didik. Dengan bimbingan dan konseling peserta didik juga dapat memberikan kepercayaan kepada guru sebagai konselor, dan guru secara sukarela menjadi konselor dan pembimbing dikala peserta didik dirasa emosionalnya itu tidak terkontrol, perilakunya tidak sesuai yang positif, dan juga umumnya sebagai luapan dari apa yang dirasakan oleh peserta didik tersebut. Contohnya adalah, misalnya terjadi keributan antara siswa A dan siswa B, maka peran guru dalam hal ini adalah meredam keributan tersebut dengan tidak membela di antara peserta didik tersebut, melainkan dengan mengarahkan dan menanyakan serta memberikan solusi atas penyebab keributan tersebut. Setelah itu, dengan mendamaikannya atau mencairkan suasana sehingga bersahabat kembali, dan memberikan nasihat tentang pertemanan yang baik itu seperti apa, sikap yang baik seperti apa, dan perilaku yang baik seperti apa. Dan juga membimbing untuk ketika ada sesuatu harus bisa mengkontrol emosionalnya dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, peran dari BK yaitu untuk mendukung tujuan pendidikan nasional, di mana sudah tentu dalam pendidikan maka tujuan utama mencapai pada standar atau capaian dari tujuan pendidikan secara nasional tersebut, yaitu karakter yang memiliki banyak keterampilan, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang luhur. Contohnya yaitu dengan cara mengajarkan terus untuk berbuat kebaikan, memiliki akhlak yang baik di setiap lini kehidupan, dan juga berbudi pekerti yang luhur, serta mengasah terus keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 2 terkait dengan apa yang saudara pahami mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar, dan juga berikan penjelasan saudara serta contohnya. Baik, dalam hal ini ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan, yaitu 1, terkait dengan perubahan dan perkembangan motorik dan psikomotorik yang dominan dari peserta didik secara bertahap. Biasanya karakter anak-anak usia sekolah dasar itu, dia psikomotoriknya atau motoriknya itu berkembangnya itu sangat bertahap, yang semisalnya mungkin pada saat kelas 1 dia belum bisa membedakan mana yang kasar dan yang halus, dalam artian misalnya ada garam ataupun ada penyedap rasa. Nah, dia belum bisa membedakan nih mana yang antara garam dengan penyedap rasanya atau micinnya itu. Terus juga motoriknya itu misalnya kayak bergerak, berlari, dan berjalan. Nah, itu psikomotoriknya itu dia akan berkembang secara dominan. Terus yang kedua, perubahan dan perkembangan kognitif yang lebih nyata dan terlihat. Nah, biasanya ini terjadi setelah dia selesai melakukan proses pembelajaran. Itu guru dapat mengukur
perkembangan kognitif dari peserta didik itu secara bertahap dan kognitif. Biasanya terlihat dari prestasi akademiknya, apakah dia nilainya semakin meningkat bagaimana. Terus sosial dan relasi yang meningkat setiap harinya. Ya, setiap harinya dia akan bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, sehingga dia bisa menimbulkan pertemanan yang baik juga dari sosialisasi tersebut. Terus yang keempat, perkembangan emosional yang signifikan. Yang kelima, kemampuan linguistik yang meningkat dan beragam. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak dia berkomunikasi, berelasi, dan berhubungan dengan teman-temannya, maka kemampuan linguistiknya atau kemampuan bahasanya itu akan selalu beragam dan meningkat. Itu disebabkan karena apa? Karena adaptasinya dia dengan teman-temannya. Terus peningkatan dan kebutuhan kegiatan jasmani dan rohani yang kuat. Ya, biasanya anak-anak itu dari segi fisiknya dia akan selalu mengalami peningkatan. Misalnya dia kayak tambah tinggi atau berat badannya juga tambah naik. Nah, dalam hal ini apa penyebabnya? Karena olahraga juga, karena asupan makanan yang bergizi. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh menjadi karakteristik anak-anak usia sekolah dasar, di mana peningkatan fisik dan jasmaninya itu atau rohaninya itu selalu meningkat. Kemudian ciri-ciri yang paling umumnya adalah peserta didik itu anak-anak usia sekolah dasar, rasa ingin tahunya itu sangat kuat. Jadi keponya, bahasa gaulnya dia sangat tinggi, dimana segala sesuatu yang menurut dia itu menarik, dia akan mencari tahu terus apa sih yang menjadi keunikan dari rasa yang pengen dia tahu nih, dari objek yang pengen dia ketahui ini. Terus yang selanjutnya, keyakinan mencari jawaban dengan cara bertanya. Setelah dia mencari tahu, dia harus terus mendapatkan jawabannya sampai dia bisa paham dengan apa yang mungkin menjadi rahasia di pemikirannya terkait dengan keingintahuannya itu. Itu biasanya karakteristik anak-anak usia sekolah dasar. Terus, mudah meniru suatu hal jika dirasa mampu untuk menirunya. Nah, ini juga biasanya anak-anak usia sekolah dasar itu sangat mudah meniru hal-hal yang mungkin menurut dia bisa untuk dia tiru. Misalnya kayak gerakan ataupun misalnya dengan cara permainan dan sebagainya. Ketika dia mempunyai contoh, terus dia mencobanya, pasti dia akan terus bisa melakukannya, dan itu menjadi salah satu karakteristik yang ada pada anak sekolah dasar, anak usia sekolah dasar. Dan yang terakhir, senang mendapatkan apresiasi dari segala peningkatannya. Ya, biasanya anak-anak usia sekolah dasar itu dia sangat senang ketika pencapaiannya dia itu diagungkan, atau dalam artian mendapatkan prestasi baik dari orang tuanya ataupun dari guru-gurunya. Semisalnya juga kalau kita sering lihat dulu ya, atau sampai sekarang juga, kalau anak-anaknya dapat ranking itu biasanya dikasih hadiah kan sama orang tuanya. Nah, itu bentuk daripada karakteristik yang biasanya tidak hanya timbul dari orang tuanya yang ingin ngasih sendiri, tetapi anaknya itu meminta. Misalnya, mah kalau nanti saya prestasinya rankingnya 1, saya mau dibeliin A ya. Gitu. Biasanya itu bagian daripada salah satu yang ingin dia diapresiasikan atas apa yang telah dia capai. Nah, itu terkait dengan jawaban nomor 2. Berapa karakteristik anak usia sekolah dasar? Saya ulangi lagi, yang pertama ada perubahan dan perkembangan motorik dan psikomotorik yang dominan bertahap. Kemudian perubahan dan perkembangan kognitif yang lebih nyata dan terlihat, bagaimana pengetahuannya, ilmunya itu akan terus bertambah dari setiap pembelajarannya. Terus yang ketiga, sosial dan relasinya yang meningkat setiap harinya akibat dia berinteraksi sesama dengan temannya. Dia akan kenal karakteristik temannya seperti apa, kemudian karakteristik dirinya sendiri juga dia akan terus melakukan pencapaian atau peningkatan. Terus perkembangan emosional yang signifikan, dimana misalnya mungkin di kelas 1 yang dia tadinya awal-awal belajar itu masih harus ditungguin sama orang tuanya, kemudian nanti setelah dia naik kelas 2 dia akan merasa malu, udah besar masih ditungguin sama orang tuanya. Akhirnya dia mengikuti teman-temannya yang mulai dewasa, dan dia juga beranjak juga dewasa dalam artian tanpa orang tuanya untuk tungguin di sekolah, dia akan terus belajar
artinya sudah tidak perlu ditungguin sama orang tuanya untuk sekolah. Nah biasanya juga itu terlihat sekali ya, kelas 1 orang tuanya masih banyak nungguin, kelas 2 masih banyak, ntar naik ke kelas 3, kelas 4 orang tuanya udah sedikit, tinggal nganter dan pulang aja, nggak sampai nungguin di sekolah. Terus kemampuan linguistik yang meningkat dan beragam. Nah ini seringkali kita lihat ya, semakin banyak kosakata yang didapatkan maka semakin banyak juga dia akan mengeluarkan kosakata tersebut. Tetapi umumnya yang harus kita pantau adalah kosakata yang baik-baik. Jadi yang tidak baik gitu. Jadi yang baik itu banyak kosakata yang mungkin muncul yang tidak baik. Nah itu harus kita filter, harus kita bedakan dan harus kita ajarkan terus sebagai calon guru ataupun kita kasih bimbingan kepada orang tuanya untuk difilter bahasa-bahasa atau linguistik yang tidak baik. Kemudian tadi yang keenam ada peningkatan dan kebutuhan kegiatan jasmani dan rohani yang kuat. Terus rasa ingin tahunya yang tinggi, yang kuat. Juga keyakinan dalam mencari jawaban apa yang dia ingin ketahui itu. Kemudian ciri atau karakteristik selanjutnya yang 9, mudah meniru suatu hal jika dirasa oleh dia itu mampu menirunya. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah senang mendapat apresiasi dari segala peningkatan yang dia miliki atau yang dia selesaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari wawancara yang menjadi jawaban soal nomor 3 itu seperti apa yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh narasumber kemarin kita, yaitu Bu Yohati, terkait dengan setiap harinya dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus menjadi teman untuk mereka, merangkul mereka, dan kita tidak boleh membawa masalah pribadi di dalam kelas, sehingga harus terus happy, gak boleh cuek, gak boleh manyun depan teman-teman, depan anak-anak, merangkul dan tidak membuat persepsi menakutkan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Harus profesional di dalam mengajar. Intinya, secara garis besar adalah mendorong terus semangat belajar peserta didik dengan cara ikut terlibat langsung di dalam proses pembelajaran, seakan menjadi teman sehingga mereka nyaman dan senang untuk belajar setiap harinya di sekolah. Guru di sekolah selain di rumahnya yaitu orang tuanya, maka kitalah guru yang menjadi pendukung semangat belajarnya. Dengan bimbingan konseling, maka membantu peserta didik dalam hal semangat belajar, pencapaian perilaku yang positif dan baik, akhlak yang baik, emosional yang stabil dan terkontrol, serta pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan informasi melalui wawancara, menurut saudara masalah apa yang sering terjadi di sekolah dasar? Adapun kesimpulan dari beberapa masalah hasil dari wawancara terhadap guru di SDN Jatibening 3, yaitu Bu Guru Yohati, yang pertama adalah ada masalah terkait dengan peserta didik yang malas belajar karena kegiatan pembelajaran di kelas itu terasa bosan oleh dia dan tidak menarik. Terus yang kedua ada masalah di mana dalam pembelajaran itu peserta didik ada yang terburu-buru dalam menyelesaikan tugas atau menjawab soal, sehingga masih banyak yang salah dan hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga, peserta didik yang hyperaktif, yang sangat aktif meskipun dia pintar, artinya ketika dia mendapatkan pertanyaan terus dia langsung bisa menjawab, namun dia seringkali menjadi biang keributan terhadap teman-temannya walaupun dia akademiknya pintar. Terus ada juga masalah terkait dengan pembulian kepada temannya yang tidak mau berbaur atau yang tidak mau berinteraksi. Jadi di sana itu ada satu siswa yang introvert, dia tertutup, tidak mau bergabung dengan temannya, sehingga teman-teman yang lainnya justru malah membulinya. Nah itu adalah salah satu masalah yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan hasil wawancara. Terus ada peserta didik yang introvert tadi, atau tidak mau berbaur, menyendiri, dan tidak mau belajar bersama dengan teman-temannya. Terus juga banyak peserta didik yang ketika belajar itu tidak fokus karena dia sudah terlalu asik bermain dengan teman-temannya. Dan yang terakhir, persaingan yang lebih cepat selesai tugas namun hasilnya belum maksimal. Saking dia mungkin mau mendapatkan apresiasi udah selesai duluan, tetapi pada nyatanya adalah ketika dikoreksi, ketika dinilai, dia belum maksimal hasilnya. Nah itu beberapa masalah yang terjadi dari informasi melalui wawancara tersebut, dan solusinya sudah tersampaikan melalui video wawancara, hasil wawancara.
Di antaranya mungkin kalau solusi untuk malas belajar adalah guru membuat media pembelajaran yang lebih interaktif kembali, sehingga mendorong siswa itu untuk termotivasi, wah belajarnya udah enak nih, udah unik nih, banyak dari teknologi, dari video-video audiovisual, sehingga lebih tertantang dan lebih nyaman dalam memahami materinya, belajarnya juga lebih cepat. Terus terburu-buru, nah guru menasihati untuk lebih fokus lagi di dalam menyelesaikan soal dan sebagainya. Terus peserta didik yang hyperaktif dinasihati terus untuk bagaimana caranya jangan membuat keributan di kelas, karena kamu adalah anak yang pintar. Jadi kalau lebih baik kalau kamu sudah pintar, bagus akademiknya, yuk sama dengan teman-teman yang ketika guru menjelaskan duduk dengan diam, dengan tenang dan lain sebagainya. Terus pembulian. Nah, ini pembulian itu memang dicanangkan juga ya, dalam artian kita harus hindari pembulian tersebut, karena ada lagunya itu, tidak boleh ejek-ejekan dan sebagainya, ada lagunya. Terus peserta didik yang introvert, guru harus terus merangkul peserta didik tersebut untuk ayo mau bergabung bersama temannya, belajar bersama, dan juga persaingan yang lebih cepat selesai. Nah, dalam hal ini jangan terburu-buru, walaupun misalnya yang nomor 1 selesai duluan itu bagus dalam segi waktunya, tetapi juga belum tentu hasilnya itu bagus. Jadi santai aja, fokus aja, pelan-pelan, yang penting hasilnya itu maksimal gitu. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 5. Jika saudara sebagai praktisi sekolah, bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar tersebut? Penjelasan saudara disampaikan melalui video. Oke, baik. Jawabannya adalah, saya sebagai calon praktisi sekolah atau calon guru, ragam tindakan atau hal yang dapat saya lakukan adalah sebagai dari upaya menangani masalah yang sering terjadi di sekolah dasar. Dalam hal ini yang pertama adalah kita sebagai calon guru harus menjadi figur dulu. Figur guru terlebih dahulu yang utama. Dalam hal ini guru itu kan maknanya digugu dan ditiru. Artinya saya sebagai guru harus menampilkan kebiasaan positif yang terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini menjadi kebalikan dari masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah tersebut. Sosok guru harus terlihat yang harus digugu dan ditiru, yang positif dalam setiap sekolah, baik di dalam ataupun di luar kelas. Seperti misalnya tidak boleh membuli, menjadi teman di dalam pembelajaran, mau bermain bersama, dan memberikan contoh perilaku positif yang lainnya. Yang kedua adalah mendorong semangat belajar terus kepada peserta didiknya, kemudian memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya berteman dengan baik, berteman dengan jujur dan baik, memberikan nasihat untuk tidak membuat keributan saat proses pembelajaran, nasihat untuk teliti dalam belajar, kemudian berteman dengan baik dibuat misalnya dengan games, yang mana dari games itu anak-anak akan kekompakannya akan dilatih, sehingga timbullah rasa kekeluargaan, rasa pertemanan yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, seperti closing statement dari Bu Guru Yohati, itu juga salah satu yang mungkin bisa dijadikan hal yang bisa saya lakukan sebagai calon praktisi di sekolah, yaitu setiap hari dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus menjadi teman untuk mereka, merangkul mereka, dan kita tidak boleh membawa masalah pribadi guru di dalam kelas, sehingga harus terus happy, tidak boleh cuek ke dalam kelas, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan menjadi nyaman. Terus kita harus profesional dalam mengajar, intinya mendorong terus semangat belajar peserta didik dengan cara ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran, menjadi teman sehingga mereka nyaman dan senang untuk belajar di setiap hari di sekolah. Guru di sekolah selain di rumahnya yaitu orang tuanya, maka kitalah guru yang menjadi pendukung dalam proses prestasi akademiknya, membantu peserta didik dalam hal semangat belajar, penanaman perilaku yang positif dan yang baik, akhlak yang baik, emosional yang stabil dan terkontrol, serta pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya, yang baiknya datang dari Allah dan yang buruknya datang dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya Al-Ghifari, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA,
dengan nomor induk mahasiswa 2201025201. Pada hari ini saya sedang melaksanakan wawancara kepada salah satu guru yang dimana beliau adalah guru saya semasa SD saya, dan nanti beliau akan saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Adapun wawancara ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Untuk itu kita kenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Bu wabarakatuh. Guru? Bila Alhamdulillah. sehat. Baik Ini Bu Kak Guru. Algi gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Guru. Alhamdulillah. Ba- Boleh mungkin Bu Guru untuk memperkenalkan sedikit tentang profil Bu Guru, mengajar di mana, nama lengkapnya, kemudian mengajar kelas berapa. Silakan Ibu. Baik, Kak Algi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yohati. Saya mengajar di SDN Jati Bening 3, kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Jadi namanya Kelas Bu 3 SD. Guru Boyohati. Baik, Ibu, Tuh. kita langsung saja pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mahasiswa FKIP Hamka PGSD guna memenuhi UTS BK ingin mewawancarai Ibu terkait dengan bimbingan konseling yang mungkin bisa kita praktekkan di sekolah dasar Ibu. Dan ini berkaitan dengan pengalaman Ibu aja dalam mengajar di kelas 3 ya Bu ya. Ya, siap-siap, Iya. Kak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu, mohon izin. Kita Ya. masuk ke pertanyaan yang pertama. Di dalam proses pembelajaran, kira-kira apa saja kendala umum yang Ibu sering alami? Yang Di dalam umum-umum proses deh gitu. pembelajaran. Betul. Ya. Itu yang sering sekali anak tidak konsentrasi dalam belajar, ya. Kemudian ada misalkan satu anak itu yang menurut kita anak paling hebat lah, Betul. hebat dalam Betul. hal ya. Iya, betul Bu Guru. Jadi dia itu satu orang itu bisa menguasai seluruh temannya. Hmm, Jadi dia bisa membuat seluruh ruangan itu, sekelas itu tidak fokus tidak karena fokus. dengan ini gitu. Oke, berarti ada salah satu anak ya Bu Guru ya? Betul, ada Heeh. salah satu anak. Jadi kalau saya bilangnya gini, satu anak seperti saya mengurus 20 anak gitu. Oke Bu Nah, Guru. kalau Nah, tahu dia tuh satu orang. kita perdalam nih Bu Guru. Berarti dari anak tersebut, kalau dari segi akademiknya sendiri, dia bagaimana Bu Guru? Belajarnya gitu. Nah, akademiknya alhamdulillah dia itu bagus ya. Jadi saya juga heran dia itu nggak fokus dalam belajar, tetapi ya dalam pelajaran itu kalau misalkan dia nih bercanda atau segala macam, saya langsung tanya nih ke dia langsung. Itu dia langsung bisa jawab dibanding dengan anak-anak yang memperhatikan. Dia Itu memperhatikan. kadang saya bisa jawab, tapi dia tidak memperhatikan pun dia tuh bisa jawab. Makanya saya yang membuat saya aneh tuh kok bisa dia seperti itu. Jadi, jadi Tuh, tanpa dia memperhatikan, dia bisa menjawab secara langsung ya Bu. Nah, tak betul. cuman dia membuat teman-temannya itu juga terkadang menjadi ricuh juga ya Bu Guru ya. Nah, iya, Hmm, kadang oke. bikin gaduh di kelas. Bikin gaduh. Oke, Bu Guru. Iya. Nah, itu kan ibaratnya adalah sampel salah satu siswa ya, Bu Guru ya. Kalau misalnya Betul. kendala umum yang mungkin Ibu sering temui kepada di anak-anak Bu Guru, misalnya kayak kendala belajarnya, kendala kurang cepat memahami materinya, itu kira-kira apa saja, Bu? Kendala di dalam kelas, maksudnya di dalam Betul. pengajaran ya, Iya, betul. kegiatan belajar mengajar. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk anak-anak SD itu ya, itu harus di metode. Metode. Nah, kalau kita menggunakan metode yang baik, ya metode terus sarana prasarana, kayak misalnya kita menggunakan audio visual, nah itu anak lebih cepat untuk menyerap pelajaran yang kita ajar. Tapi kalau kita hanya berceramah, terus tidak ada metode, tidak ada media, itu anak-anak tidak akan eh, pahamnya itu lambat. Tapi Hmm. kalau kita menggunakan media, metode yang bagus, itu anak-anak
cepat nangkepnya gitu, Kak. Oh, berarti secara garis besar penggunaan teknologi itu sangat berdampak baik juga ya Bu Guru ya Betul, untuk proses betul sekali. pembelajaran. Karena saya sering nggak sering sih, beberapa kali saya pernah memakai game ya, game Games. untuk anak-anak, tapi melalui pakai Infocus dan gamesnya itu pakai AI. Nah itu anak-anak benar seneng, terusnya mereka juga langsung bisa memahami pelajaran yang kita ajarkan. Jadi kita nggak capek lagi untuk menjelaskan segala macam, tapi di game tersebut anak-anak udah bisa langsung menyerap pelajaran apa yang kita sampaikan. Oke. Nah, Bu Guru, Ya. itu kan tadi kan pemanfaatan dari teknologi ya Bu Guru ya. Nah, kira-kira Betul. kalau dari segi apa namanya pemanfaatan model pembelajaran yang lain, Bu Guru pernah melakukan penerapan dengan metode apa Bu Guru? Selain dari mungkin menggunakan apa namanya teknologi games dan sebagainya, Ibu mungkin membuat apa gitu? Ini di pelajaran apa nih? Apa Di aja? pelajaran apa aja yang umumnya sudah pernah Ibu lakukan? Selain game, paling saya juga pernah apa ya? Kayak misalkan ya sebenarnya sih apa sih yang di kelas itu ya? Namanya saya lupa. Kayak misalnya tetap aja media sih Media sebenarnya. itu. Heeh. Heeh. Tapi maksudnya yang nggak berteknologi itu guru yang dalam artian mungkin konvensional ibu buat sendiri yang pernah ibu lakukan itu seperti apa kira-kira Bu? Membuat Oh, ini ya kali ya, membuat kalau prakarya gitu ya Bu ya? Atau apa namanya bukan kalau tentang waktu itu saya pernah belajar IPAS kalau nggak salah ya, itu saya menggunakan media kartu. media kartu? Saya membuat sendiri media kartu tersebut. Jadi contohnya misalkan kayak misalkan binatang yang herbivora, terus karnivora itu saya spesiin macam-macam misalkan yang ini herbivora, ini omnivora. Nah, itu di situ nanti anak-anak maju ke depan, nah dia menempelkan kartu itu mana nih hewan yang omnivora, hewan yang herbivora gitu. Jadi dipakai media kartu saya pernah. Baik. Nah, dari dua perbandingan Bu Guru antara penggunaan teknologi dengan yang tadi Ibu membuat kartu itu, menurut Bu Guru yang lebih memudahkan siswa dalam memahami sebuah pembelajaran itu umumnya kita menggunakan metode apa gitu Bu? Yang di kelas Ibu aja secara umum Ibu melihat perkembangan anak itu dalam penggunaan media seperti apa? Antara media apa tadi? Teknologi elektronik gitu misalnya dengan Ya. konvensional yang Ibu buat gitu. Ya sebenarnya sih lebih ke teknologi ya, Kak. Hmm, Masalahnya kalau teknologi, waktu kita pun nggak istilahnya untuk membuat kartu-kartu itu kan lumayan lama waktunya lumayan ya. lama, betul betul betul. Tapi kalau teknologi kan kita langsung bisa tuh pakai AI, udah langsung muncul semua gitu. Terusnya Baik, anak-anak pun emang lebih suka sih audiovisual karena lebih. mereka memang anak seumuran SD itu dia lebih lebih memahami atau lebih nyangkut lah istilahnya dengan menggunakan audiovisual. Audio visual. Baik, Bu Guru. Dua pertanyaan lagi mungkin, Bu Guru. Kalau tadi kita membahas terkait dengan pembelajaran, sekarang karena kita di sini fokusnya kepada bimbingan konseling, Bu Guru, bagaimana kita membuat sebuah arahan atau bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai potensi akademik yang maksimal gitu, Bu Guru. Nah, kalau dilihat dari segi kita berangan-angan kita sebagai psikolog, Bu Guru misalnya gitu ya. Kalau yang Ibu lihat di karakter anak-anak Ibu selain yang tadi satu siswa itu, Ibu pernah menemukan satu kasus nggak misalnya anak itu malas belajar ataupun ada juga anak-anak yang apa namanya gampang emosi Bu Guru, terus dan bagaimana karakter yang Ibu sudah temukan dan cara Ibu menanganinya selain daripada siswa yang pertama tadi? Oke, Heeh, baik. Ya kan selalu terngiang-ngiang dengan siswa pertama saya itu. betul betul kayaknya saya kenal Bu Guru itu. Ya, betul. Pasti kenal pasti. Boleh Ibu. Jadi dari ke apa nih? Dari pembelajaran ya? Iya, jadi Kayak misalnya anak misalnya saya anak kalau belajar. lagi belajar itu suka ngantuk gitu Bu Guru misalnya. Nah, cara Ibu juga seperti apa dalam menanganinya? Ya.
Gini Kak, kalau ngantuk sih ya emang sih kadang ada juga ya yang ngantuk. Nah ini ada yang kadang cepat selesai, anak sudah yang lainnya belum selesai, dia cepat selesai. Nah Selesai. setelah diperiksa, tugasnya itu, ya itu ngasal dia. Jadi nulis pun dia Hmm, ngasal. nggak Kita salah. tekankan kita tekankan dia untuk belajar menulis rapi gitu. Jadi jangan terburu-buru. Jangan kamu terburu-buru hanya ingin, udah selesai nih." Tapi hasilnya istilahnya asal-asalan dan Betul, kurang sekali gitu ya. betul, Nah, betul. jadi kita harus tekankan ke dia jangan terburu-buru gitu. Jadi hasilnya nanti akan lebih memuaskan lagi. Akan Dan ada juga kadang kasus anak yang membaca, Kak, membacanya kurang. membaca. Hmm, Nah, udah kelas 3 nih ada yang membacanya masih dia belum bisa membaca panjang. Jadi paling bisanya cuman jadi diejak dulu gitu kalau beda kalau dulu. saya suruh untuk baca. Nah, itu saya triknya itu dia setelah mau istirahat nih, mau istirahat jadi saya kasih tugas untuk ke depan maju untuk baca tuh setiap hari ya, minimal 10 menit. Jadi 10 Hmm. menit kita gembleng dia untuk baca, ya untuk baca baru dia boleh istirahat. Nah, itu lumayan Kak, alhamdulillah hasilnya. Hasilnya ada ya. Dari tadinya dia kalau baca masih terbata-bata, nah sekarang sudah lumayan bisa. Karena Hmm. benar-benar kita istilahnya kita fokuskan dia untuk belajar baca gitu. Kalau anak-anak yang suka menyendiri gitu Bu Guru yang nggak mau berinteraksi, kira-kira ada nggak Bu? Ada, Ada. dia tidak mau bersosialisasi. Iya, tidak mau bersosialisasi betul. Nah, itu ada satu murid saya ya, memang dia tidak mau bersosialisasi dan dia pun suka dibully sama temannya. Oh, kira-kira dari Ibu Nah, sendiri yang Ibu sering beri wejangan kepada dia itu atau kepada peserta didik yang lain itu seperti apa Ibu? Kepada teman yang suka menyendiri ini. iya, kepada yang suka menyendiri itu ya kadang saya kasih masukan ya, saya kasih bilang kamu harus selalu berinteraksi dengan teman yang lainnya gitu. Terus yang teman yang lainnya pun saya sering kasih nasihat juga ya setiap sebelum masuk kelas tuh. Jadi kita kita itu yang nggak boleh ngebully teman kita yang memang dia istilahnya anaknya diem, anaknya tidak mau bergaul, tapi kita yang harus merangkul merangkul dia gitu. Jadi tidak boleh dibully atau misalkan dia kalau sekarang tuh dikata-katain ya Kak ya, ya seperti Kata-katain, itu. iya, betul Bu. Nah itu ya harus dirangkul gitu. Jadi kita pun sebagai istilahnya istilah orang tua mereka kan kalau di kelas ya, kita tuh Iya, sebagai orang tua betul. mereka harus apa namanya menggemukkan mereka agar tidak saling membuli dan yang menyendiri itu pun harus selalu kita kasih perhatian khusus. Terima kasih perhatian Ibu. Baik, Ya, Ibu. Sangat menarik banget ini, Ibu. Terima kasih atas pengalamannya, Ibu. ya Mungkin sama. pertanyaan terakhir dan sebagai closing statement dari Ibu, bagaimana cara Ibu atau bagaimana aplikasi Ibu dalam memberikan motivasi di setiap pembelajaran kepada peserta didik dari berbagai kasus yang telah kita bahas tadi, Bu ya. Kayak misalnya anak-anak Ya, yang malas, terus anak-anak yang menyendiri, terus anak-anak yang mungkin kategorinya suka membuat keributan ya Bu Guru ya. Nah, iya kira-kira betul. dari segi Ibu sendiri bagaimana motivasi kuat yang sering Ibu dorong di dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses pendidikan dia? Iya. Motivasinya sih, untuk anak-anak yang seperti itu ataupun murid-murid untuk keseluruhannya ya, Kak, ya, harus jadi setiap hari itu harus kita tuh bukan hanya sebagai guru yang ditakuti oleh mereka, Betul. tapi kita harus sebagai teman ya, teman mereka, orang tua mereka, dan kita bisa merangkul mereka gitu. Dan kita sebagai guru SD tidak boleh, walaupun istilahnya ada masalah di rumah ya dengan keluarga itu nggak boleh masuk ke kelas dengan muka yang jutek gitu ya, Baik, betul. dengan muka masam. Gitu. Tapi Hmm. kita harus profesionalisme kita tuh sebagai seorang guru tuh seperti apa. Jadi ya diusahakan setiap kita masuk kelas harus ramah sama mereka Hmm. gitu. Jadi harus merangkul mereka, harus menjadi sahabat mereka, terus harus sering ngajak main mereka dan kita tidak ada istilahnya ya sebagai teman aja gitu. Jadi nggak ada yang ada guru takut atau gimana enggak, tapi kita mengusahakan mereka itu adalah sebagai sahabat kita. Iya.
Berarti Iya, kalau kita tarik secara garis besar, ini kan ada namanya istilah bimbingan konseling ya Bu Guru. Bagaimana proses penyuluhan atau pengarahan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi akademiknya. Nah, kalau di lingkungan sekolah dasar ini, berarti kita pun sebagai guru wali kelas itu bisa berperan sebagai konselor ya Bu Guru ya. Artinya sebagai betul. teman dalam membimbing peserta didik gitu ya Bu. Iya, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Guru. Itu saja untuk wawancaranya. Mudah-mudahan kita sebagai Bu Guru, sebagai seorang guru selalu dalam keadaan sehat, diberikan Amin, semangat amin, dan kesabaran dalam mengajarkan peserta didiknya. Dan saya amin, amin, sebagai mahasiswa PGSD mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi seorang guru yang bisa seperti Bu Guru. amin, amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan semua cita-cita kalian tercapai, Amin, amin, lulus amin. dengan nilai Amin. yang bagus, Amin. seperti Yang terakhir wisuda. apa, Bu Guru? Baik, Ibu, sekali Kita lagi terima kasih bisa ya, banyak. amin, amin. Iya, Iya, sama-sama Kak Aldi. oke, baik. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja wawancara yang bisa kita lakukan, yang telah kita lakukan kepada Bu Guru Yohati atau Bu Yohati dari SDN Jatibening 3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian berkaitan dengan cara kita menangani problematika anak-anak usia sekolah dasar di proses pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Aldi.